Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, penuh semangat, salam maritim. Yang saya hormati Bapak Harlin, CEO, Bapak Doni, hari ini dari MyShipGo, dan semua rekan-rekan yang hadir, ada Pak Teguh Tationg, saya lihat juga teman-teman dari INSA, teman-teman dari Kementerian Perhubungan, luar biasa ini attendance-nya. Hari ini kita ada total 166 yang bergabung dan juga ada juga yang ikut di sesi streaming YouTube. Pertama-tama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kekuatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita masih mampu untuk berinteraksi tentunya dengan virtual. Saya sangat tersanjung diundang oleh my best friend. Selamat pagi Bu Bibi, apa kabar? Untuk bicara di forum yang sangat terhormat ini. Dan kita bicara mengenai satu sektor yang sekarang ini sedang sangat Sepertinya prihatin, masih di mute Bu. yaitu sektor UMKM. Di mana di krisis-krisis sebelumnya, Lagi Mbak. 97, Selamat pagi. udah masuk 8, Sudah masuk Bu. UMKM Bagus. justru yang menjadi tulang Suaranya bagus Bu. kebangkitan dan kekuatan ketangguhan ekonomi kita. Tapi kali ini UMKM terpukul jatuh, terpukul knockdown Oh dan itu tersungkur di ronde ini pertama untuk apa namanya ada dua untuk yang langsung kesehatan direct, yang sekarang kemudian sudah berubah yang pakai password sebenarnya itu kalau pakai handphone, kalau pakai laptop sebenarnya langsung sekarang pakai memasuki apa namanya tahapan-tahapan yang harus kita navigasi dengan baik agar tidak terus menuju menjadi Oh yang yang lain. yang bisa masuk J. Sosial. Karena memang kadang-kadang ya tadi Itu saya hari juga ini pas bagaimana pertama UMKM di sektor teman maritim juga ada yang pakai bisa password nggak bisa, bangkit ada yang pakai password dan karena sistemnya logistik bertahan di dan bangkit Zoom di masa seperti pandemi itu. COVID-19 ini akan menjadi topik yang sangat menarik. Saya izinkan membawakan satu materi yang Selamat ulang tahun mungkin Mbak. untuk Pak Teguh Anantawikrama sangat familiar, yaitu Selamat ulang tahun tentang Bu, konsep sukses pivot selalu ya dan Bu ya. rebound. Di dalam olahraga bola basket ada, kalau saya sama Pak Arlin ini banyak berenang. Kalau di berenang itu juga konsep-konsepnya mirip-mirip, tapi kalau di bola basket ini pivot itu adalah jika satu jalan tertutup, maka lebih banyak jalan yang lain yang terbuka. Jika satu pintu tertutup, maka akan terbuka pintu lain. Kiri kita dijaga, kita bisa masuk lewat kanan atau berputar. Itulah konsep pivot, beradaptasi. Mbak Mimin dari BKKP. Rebound adalah Balai bagaimana kita Kesehatan bisa Kerja bangkit Pelayanan. kembali. Itu yang menjadi konsep di Kementerian Perhubungan juga, makanya beliau sebenarnya nah ini dia ini ada kita sapa dulu beliau. Mohon Pak Doni bisa share bahwa memang teman-teman juga sudah mulai, dan ini sudah kita bicarakan sekitar 18 bulan yang lalu, bahwa ekonomi kita memang tidak baik-baik saja, itu kan ketika banyak melambat. Dan normal kita melihat yang bahwa menjadi guidance kan beberapa beliau indikator yang ekonomi kita juga dekat sekali dengan Kementerian menunjukkan Perhubungan. perlemahan. Termasuk Sehingga nanti Cap begitu Wisnu kuartal rencana mau pertama hadir juga yang beliau akan memberikan 2,9%. Cap Wisnu kemarin ngobrol sama saya, aku tak datang ya, cuman dari nggak beberapa tahu nih jam berapa ya. memang Ya sudah wes lagi kita pantau. tak sapa sih nanti pasti. Pelemahannya harga komoditas, pelemahannya nilai ekspor kita, dan juga beberapa Justru kandungan kita terutama sebagai berkaitan ya dengan bisa daya menyampaikan kita minta dukungan pemerintah loh. Saya lihat Itu di slide berikutnya bahwa peran UMKM ini sangat besar, karena UMKM melewati 4 fase. 60% ekonomi Indonesia disumbangkan bukan oleh usaha-usaha besar, tapi justru oleh UMKM yang sekarang jumlahnya 60 juta. 20 tahun lebih kami membina UMKM. saya tadi malam lihat Kami ini melihat bagus bahwa presentasinya loh. Aku senang UMKM banget lah itu. Waduh. menjadi Komprehensif, kita menarik, dan 37% dari mengena lapangan itu. pekerjaan kita. Nah, kalau kita lihat ini baru saja Penting loh kalau nggak diomongin pemerintah fase ada ini, kita sekarang ada di fase yang ada petir dan awan itu. quote
badai yang sangat berat ini kita butuh bantuan. Kalau kita lagi betul-betul ingin menyelamatkan, kita butuh dilemparkan pelampung. Nah ini saatnya ya komunitas UMKM, Pak Seto bertanya di sisi chat, ada di kami bina di bawah Kadin, juga ITMI, banyak sekali UMKM. Di OKOC ada 400.000 UMKM yang bergabung. Beberapa komunitas bertangan di atas, semuanya sekarang lagi ada dalam mode survival. Dan kita berharap kita akan masuk ke fase keempat, yaitu fase survive through ecosystem, di mana kurva dari pandemi ini diharapkan sudah bisa melandai. Nah, kita ingin pastikan bahwa kebijakan pemerintah, reaksi dunia usaha, teman-teman UMKM, dukungan dari masyarakat, baik dari komunitas maritim seperti yang saat ini sangat penting. Karena sebagai seorang yang aktif di maritim, biasanya sangat terbiasa bahwa pelaut-pelaut yang tangguh itu adalah yang sanggup melalui badai. Nah, UMKM yang akan kuat ke depan adalah yang sanggup untuk mengatasi gelombang yang besar, badai yang dahsyat, dan akhirnya bisa melewati periode krisis ini. Saya sendiri menjadi pengusaha UMKM dimulai tahun 97, di kala krisis. Waktu itu saya sempat di PHK, tapi sebuah musibah itu berujung menjadi hikmah dan berkah begitu saya memulai usaha kecil di bidang konsultan keuangan. Nah, alhamdulillah dari pengalaman saya ini sekarang saya berjalan datang dari satu webinar ke webinar lainnya untuk membangkitkan motivasi dan semangat bahwa jika kita berusaha keras, kita memiliki etos kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, insya Allah kita akan lalui pandemi ini dan kita justru malah memiliki kesempatan mengambil peluang dari tatanan perekonomian yang baru. Berikutnya di slide selanjutnya, saya ingin, karena kita tadi bicara mengenai adaptasi kepada satu realita yang baru. Banyak dari UMKM, mungkin 70% dari UMKM mengalami omsetnya turun secara drastis, harus melakukan akselerasi daripada digitalisasi sebagai peluang yang baru dan butuh solusi yang masif. Mereka pertama mungkin menjaga kesehatan, keselamatan, tapi mereka harus juga mendahulukan sisi ekonomi. Oleh karena itu, dengan adaptasi mereka melalui digitalisasi dan protokol COVID-19 yang ketat, mereka mulai secara perlahan, dan ini perlu dukungan dari semua pihak untuk beradaptasi kepada satu kebiasaan yang baru. Dan ini menunjukkan beberapa peluang justru yang hadir di depan kita yang saya sajikan di slide berikutnya. Slide berikutnya kita akan bicara mengenai UMKM, peluang-peluang mana saja yang mereka bisa ambil. Pertama adalah sisi kesehatan. Di sini mulai dari yang berjualan masker, memproduksi hand sanitizer, cairan disinfektan, face shield, dan lain sebagainya, ini sekarang berkembang. Kedua, di bidang digital dan apapun yang berkaitan dengan disrupsi teknologi digital. Ini mulai dari teleconferencing, apa yang kita lakukan sekarang, massive online open course, ini bidangnya Pak Tatong, digital, ini akan berkembang. Kita mau bicara logistik, yes, logistik juga akan sangat berkembang. Karena di sisi logistik ini yang terhubung dengan digital, ujung-ujungnya apapun yang dikonsumsi oleh masyarakat harus diantarkan, mulai dari micro logistik sampai kepada logistik yang tradisional yang sudah berjalan sekarang seperti freight forwarding maupun logistik yang melalui jalur maritim. Makanan, ini sekarang frozen food sangat membuka satu peluang usaha bagi para UMKM. Jamu, ini masuk kategori biotech karena dari segi kesehatan ada sisi kuratif dan rehabilitatif, tapi ada sisi juga promotif dan preventif. Untuk mencegah ini yang kemarin diributkan